Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Jumat 4 Agustus 2023 merupakan peringatan wajib Santo Yohanes Maria Vianney, Imam. Bacaan dibawakan oleh Maria Jesi, Mazmur dilantunkan oleh Petrus Canisius Margo, dan renungan ditulis oleh Made Sinta. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah mewujudkan kebaikan bersama untuk hidup dalam damai dan sejahtera. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus, kami sungguh bersyukur sejak awal Engkau telah menciptakan kami seturut dengan citra-Mu. Kami juga sangat bersyukur dapat mengenal-Mu dan diberikan anugerah untuk dapat percaya kepadamu. Berkali-kali kami jatuh dalam dosa, dan ketika kami datang, Engkau dengan panjang sabar selalu mengampuni. Kami tidak ingin menyia-nyiakan kasih dan kemurahan-Mu. Kami berjanji dengan pertolongan rahmat-Mu tidak akan mengulanginya lagi. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari Kitab Imamat, bab 23, ayat 1, ayat 4-11, ayat 15-16, ayat 27, ayat 34b sampai 37. Tuhan bersabda kepada Musa, "Inilah hari-hari raya yang ditetapkan Tuhan, hari-hari pertemuan kudus yang harus kalian maklumkan masing-masing pada waktunya yang tetap. Dalam bulan yang pertama, pada tanggal 14 bulan itu, pada waktu senja, adalah Paskah bagi Tuhan. Dan pada hari yang ke-15 bulan itu, adalah hari raya roti tidak beragi. 7 hari lamanya, kalian harus makan roti yang tidak beragi. Pada hari yang pertama, kalian harus mengadakan pertemuan kudus. Janganlah kalian melakukan sesuatu pekerjaan berat. Kalian harus mempersembahkan kurban api-apian kepada Tuhan 7 hari lamanya. Pada hari yang ke-7, haruslah ada pertemuan kudus. Janganlah kalian melakukan sesuatu pekerjaan berat." Tuhan bersabda pula kepada Musa, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila kalian sampai ke negeri yang akan kuberikan kepada kalian, dan kalian menuai hasilnya, maka kalian harus membawa seberkas hasil pertama dari penuaianmu kepada imam. Dan imam itu harus mengunjukkan berkas itu di hadapan Tuhan, supaya Tuhan berkenan akan kalian. Imam harus mengunjukkannya pada hari sesudah Sabat. Kemudian kalian harus menghitung mulai dari hari sesudah Sabat itu, yaitu waktu kalian membawa berkas persembahan unjukan, haruslah genap 7 minggu. Sampai pada hari sesudah Sabat yang ke-7, harus kalian hitung 50 hari. Lalu kalian harus mempersembahkan kurban sajian yang baru kepada Tuhan. Akan tetapi, tanggal 10 bulan ke-7 adalah hari pendamaian. Kalian harus mengadakan pertemuan kudus
dan harus merendahkan diri dengan berpuasa dan mempersembahkan kurban api-apian kepada Tuhan. Hari yang ke-15 bulan ke-7 itu adalah hari raya Pondok Daun bagi Tuhan, 7 hari lamanya. Pada hari yang pertama harus ada pertemuan kudus. Janganlah kalian melakukan sesuatu pekerjaan berat. 7 hari lamanya kalian harus mempersembahkan kurban api-apian, dan pada hari yang ke-8 kalian harus mengadakan pertemuan kudus dan mempersembahkan kurban api-apian kepada Tuhan. Itulah hari raya perkumpulan. Janganlah kalian melakukan sesuatu pekerjaan berat. Itulah hari-hari raya yang ditetapkan Tuhan yang harus kalian maklumkan sebagai hari pertemuan kudus untuk mempersembahkan kurban api-apian kepada Tuhan, yaitu kurban bakaran dan kurban sajian, kurban sembelihan, dan kurban-kurban curahan setiap hari sebanyak yang ditetapkan untuk hari itu. Demikianlah sabda Tuhan. Bersorak-sorailah bagi Allah, kekuatan kita. Angkatlah lagu, bunyikanlah rebana, petiklah kecapi yang merdu, diiringi gambus. Tiuplah sangkakala pada bulan baru, pada bulan purnama, pada hari raya kita. Bersorak-sorailah bagi Allah, kekuatan kita. Sebab begitulah ditetapkan bagi Israel suatu hukum dari Allah Yakub. Hal itu ditetapkannya sebagai suatu peringatan bagi Yusuf waktu ia maju melawan tanah Mesir. Bersorak-sorailah bagi Allah, kekuatan kita. Janganlah ada di antaramu Allah lain, dan janganlah engkau menyembah Allah asing. Akulah Tuhan Allahmu yang menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Bersorak-sorailah bagi Allah, kekuatan kita.
Haleluya, 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 haleluya. Sabda Tuhan tetap selama-lamanya. Itulah sabda yang diwartakan kepadaku. Haleluya, 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 haleluya. Inilah Injil suci menurut Matius, bab 13 ayat 54 sampai 58. Pada suatu hari, Yesus kembali ke tempat asalnya. Di sana ia mengajar orang di rumah ibadat mereka. Orang-orang takjub dan berkata, "Dari mana diperolehnya hikmat itu? Bukankah dia itu anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Dari mana diperolehnya semuanya itu?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya." Karena ketidakpercayaan mereka itu, maka Yesus tidak mengerjakan banyak mukjizat di situ. Demikianlah sabda Tuhan. Percaya dan menjadi berkat. Renungan dibawakan oleh Marieta Evelyn. Shalom saudari dan saudara terkasih dalam Kristus. Bacaan Injil hari ini mengisahkan Tuhan Yesus yang mengajar di tempat asalnya, Nazaret. Orang-orang di sana telah mengenalnya sejak kecil dan juga seluruh keluarganya. Mereka merasa takjub akan hikmat dan kuasa Tuhan Yesus dalam mengadakan mukjizat. Ternyata pengenalan akan masa lalu dan keluarga Tuhan Yesus tidak membuat mereka percaya bahwa Ia berasal dari Bapa, malah membuat mereka kecewa dan menolaknya. Tidak dijelaskan apakah hal tersebut didasarkan oleh rasa iri atau mereka merasa lebih baik dari Tuhan Yesus dan keluarganya. Konsekuensi dari ketidakpercayaan mereka adalah tidak banyak mukjizat yang diadakan di sana yang harusnya dapat diterima oleh orang-orang yang membutuhkan. Dalam pelayanan, mungkin kita pun pernah mengalami hal yang sama seperti yang dialami Tuhan Yesus. Sering kita pun mempertanyakan kredibilitas seseorang yang sudah kita kenal latar belakang keluarga dan masa lalunya. Akibatnya, orang jadi tidak mau mendengar masukan atau bekerja di bawah koordinasi orang yang bersangkutan. Padahal, bila kita selalu memandang dan berpikir sesuai dengan mata dan hati Tuhan Yesus, maka kita akan merasakan kasih yang tak terbatas pada kekurangan seseorang.
berkat dan kasih Allah pun tidak akan terhambat dan akan mengalir bagi orang-orang yang kita layani bersama. Dalam bacaan pertama, Allah berfirman kepada Musa agar menyampaikan perintahnya bagi umat Israel akan hari-hari pertemuan kudus pada waktu-waktu yang tetap. Pada waktu tersebut, mereka harus berkumpul dan mempersembahkan korban bagi Allah. Semua itu dilakukan sebagai tanda syukur atas segala berkat dan perlindungan yang diberikan Allah sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Dengan pertemuan bersama keluarga dan komunitas, diharapkan bangsa Israel akan selalu mengingat kebaikan Allah dan tetap setia bersamanya. Pemazmur menuliskan curahan hati Allah. Aku telah mengangkat beban dari bahunya. Tangannya telah bebas dari keranjang pikulan. Akulah Tuhan Allahmu yang menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Bukalah mulutmu lebar-lebar, maka aku akan membuatnya penuh. Tetapi umatku tidak mendengarkan suaraku, dan Israel tidak suka kepadaku. Bangsa Israel adalah bangsa pilihan. Berkali-kali ditolong dari mara bahaya, diberikan berkat jasmani dan rohani, dan telah menyaksikan mukjizat yang luar biasa. Tapi berkali-kali mereka menolak Allah dengan jatuh dalam dosa penyembahan berhala. Puncaknya, mereka menolak keselamatan yang Allah berikan melalui Putranya, Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana dengan kita? Setelah mengenal Allah lebih dekat melalui pribadi Tuhan Yesus, merasakan kasih-Nya, juga menerima berkat dan kemurahan hati-Nya, apakah kita akan terus setia kepada-Nya, walaupun di saat-saat terendah hidup kita? Apakah kita selalu mau dan dapat bersyukur serta mempersembahkan diri dan milik kita untuk kemuliaan nama-Nya dan menjadi berkat bagi sesama? Marilah berdoa. Tuhan Yesus yang baik, puji syukur kami sampaikan kepadamu yang selalu mengingatkan kami agar selalu mau percaya dan setia kepadamu. Pakailah kami selalu untuk menjadi saluran berkat-Mu. Mohon bantulah kami agar dapat selalu mempunyai hati yang penuh belas kasih seperti hati-Mu. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.